Akibat timbulnya klaster COVID-19 di wilayah Petamburan, Jakarta Pusat, tim kesehatan dari Bidokes Polda Metro Jaya melaksanakan rapid test gratis pada ratusan warga Petamburan. Hasil rapid test hingga pukul 10 pagi dari 50 orang, 3 orang diantaranya reaktif. Sempat terjadi aksi penolakan oleh warga Petamburan untuk dilakukan rapid test gratis. Akhirnya, Bidokes Polda Metro Jaya tak kalah akal dengan memberikan sembako makanan bagi warga yang bersedia melakukan rapid test. Pani, warga Petamburan tergerak ikut rapid test setelah para pengurus RT RW setempat mengimbau warga agar mengikuti kegiatan tersebut. Warga antri dengan tertib untuk mengisi pendaftaran rapid test. Setelah rapid test, warga diarahkan untuk mengambil sembako. Dari Ibu RT dibilangin kan ada ada di sekolahan katanya di 01 begitu. Jadi saya datang ke sini gitu. Saya pengen tahu juga ada apa gitu ya. Udah itu ya, tapi saya nggak ngarepin sembako sih, cuman pengen tahu kita sehat enggak gitu doang. Tahu belum? Ntar katanya. Kira-kira jam berapa? 5 menit kemudian. Ingin diperiksa ini kesehatan sama katanya mau dikasih sembako. Iya, maksud bapak aja kemarin dagang di situ. Di depan sini Puskesmas dagangnya antar siang. Alhamdulillah sehat. Untuk hasil rapid test sementara dari 50 orang yang mengikuti rapid test, terdapat 3 orang yang reaktif. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani Septian Bayu Didit Oktavian iNews melaporkan. Pemirsa, ada pepatah mengatakan dengan bunga. Hal ini yang dilakukan warga dan sejumlah ormas di ibu kota untuk mendukung ketegasan Pangdam Jaya dalam menegakkan dan menjaga keamanan Jakarta. Ratusan karangan bunga terus datang dan memenuhi Makodam Jaya sebagai bentuk dukungan dan apresiasi warga. Ini bukan toko bunga, melainkan halaman Makodam Jaya di kawasan Cililitan, Jakarta Timur yang dipenuhi ratusan karangan bunga. Karangan bunga ini dikirim ormas dan warga sebagai bentuk dukungan untuk kiprah jajaran Kodam Jaya dalam menegakkan disiplin dan menjaga keamanan ibu kota. Tak hanya dari warga Jakarta, bunga dukungan juga datang dari warga luar kota. Tak hanya bagi jajaran Kodam Jaya, dukungan dan apresiasi bagi jajaran Polda Metro Jaya juga terselip dalam karangan bunga yang memenuhi trotoar hingga halaman Makodam Jaya. Tanggapi dukungan warga, Pangdam Jaya tegaskan keselamatan dan keamanan warga adalah kewajiban dan tanggung jawab TNI Polri. Sekarang situasi sudah mulai aman, harapan-harapan masyarakat ya yang selama ini mungkin ya resah, sekarang sudah mulai dukungan-dukungan itu luar biasa. Ya kami minta dukungan itu ya untuk melaksanakan tugas saya dengan Kapolda di Jakarta ini untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Sebelumnya puluhan personel TNI menurunkan baliho Rizik Syihab di sejumlah ruas jalan. Hasilnya lebih dari 5 baliho Rizik Syihab di kawasan Tanah Abang dan Petamburan diturunkan. Penurunan baliho ini sebagai tindak lanjut instruksi Pangdam Jaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya di Makodam Jaya, karangan bunga juga membanjiri Mapolda Metro Jaya. Karangan bunga berisi dukungan bagi Kapolda Metro Jaya yang baru untuk menindak tegas pelanggar protokol kesehatan serta oknum yang berusaha merusak persatuan NKRI. Halaman Mapolda Metro Jaya juga dipenuhi karangan bunga dari warga dan ormas yang melambangkan dukungan bagi jajaran Korps Bayangkara. Dukungan ini sekaligus ditujukan pada Kapolda Metro Jaya yang baru yang dilantik 20 November lalu. Jajaran Polda Metro Jaya diharapkan mampu bersikap tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan serta oknum yang berusaha merusak persatuan NKRI. Pemirsa, PT Jakarta Biopharmaceutical Industry akan melakukan pembangunan pabrik vaksin di kawasan Serang, Banten. Siang ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meresmikan peletakan batu pertama di kawasan industri Serang, Banten. Persiapan demi persiapan terus dilakukan pihak panitia pelaksana.
Tenda-tenda yang digunakan untuk acara peletakan batu pertama sudah terpasang dan lokasi peletakan batu pertama sudah siap. Sejumlah protokol kesehatan tetap dikedepankan pihak pelaksana acara. Rencananya acara akan dimulai pukul 1 siang nanti. Dan selain dari pihak kantor staf Presiden akan hadir dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, dan pihak PT JBIO. Informasi rencana pembangunan pabrik vaksin COVID-19 selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kevin Pakan yang berada di kawasan industri modern Cikande, Serang, Banten. Kevin, apakah acara groundbreaking seremoni proses pembangunan pabrik vaksin sudah dimulai? Ya, Davi, Arlisa, dan pemirsa, acara groundbreaking ceremony atau peletakan batu pertama ini dalam pembangunan pabrik vaksin di kawasan Serang, Banten ini belum juga dilakukan. Memang betul seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa acara baru saja nanti akan dimulai sekitar pukul 1 siang nanti. Dan memang sampai dengan saat ini masih dilakukan proses persiapan demi persiapan, dengan mana saat ini pihak dari kepolisian setempat baru saja melakukan pengecekan lokasi bila mana nantinya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya pengecekan bom yang supaya dalam acara nanti dapat berjalan dengan baik. David dan Arlisa, dapat kami sampaikan bahwa nantinya pada pukul 1 siang nanti akan dimulai dari doa bersama yang mana nanti akan dipimpin oleh pihak dari MUI dan juga adanya sejumlah pernyataan melalui kata sambutan dari beberapa pihak, diantaranya dari Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian dari Kepala BPOM Penny Lukito, kemudian dari Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialin, dan juga dari Direktur Utama Jakarta Biopharmaceutical Industry yakni Mahendra Suhardono. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa pembangunan pabrik vaksin ini dilakukan oleh PT Jakarta Biopharmaceutical Industry atau JBIO yang bekerja sama dengan perusahaan vaksin dari Tiongkok. Dan memang hal ini dilakukan di hal mana supaya dari pihak pemerintah juga tetap dapat mengawasi agar proses pengadaan vaksin terutama dalam masa pandemi ini dapat segera terrealisasikan. David dan Arlisa, dapat kami informasikan juga ada sejumlah vaksin yang nanti akan diproduksi. Di antaranya adalah vaksin untuk COVID-19, kemudian vaksin TBC, vaksin meningitis, dan juga vaksin lainnya yang bisa dilakukan. Dan memang untuk pembangunan ini dibangun di lahan 14.000 lebih meter persegi dengan investasi sebesar 500 miliar rupiah. Terakhir, David dan Alisa, dapat kami informasikan bahwa nantinya akan dimulai dari bulan Januari mendatang, dan untuk proses rekonstruksinya sendiri akan berlangsung selama 1 tahun. David dan Alista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Kevin Pakan dan selamat bertugas kembali. Bagi pemirsa yang memiliki usaha kecil menengah dan membutuhkan media promosi, MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam beriklan melalui RCTI Ads. Teman-teman UMKM dapat memasang iklan baris secara mandiri yang tayang di RCTI di Kotamu. Dan untuk 1 bulan pertama ada diskon 50%. Informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di Instagram @officialrcti atau klik www.rctiads.com. RCTI Ads, saatnya beriklan di TV di Kotamu. Pemirsa, setengah bulan berada di pengungsian, para pengungsi Merapi mengeluh bosan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Siang.